Halo guys, di depan gue ada 6 rekomendasi lensa Canon guys yang bakal gue rekomendasikan buat kalian. Yang mana lensa ini untuk kamera mirrorless-nya si Canon, yaitu Canon R series. Mau itu lu pakai sensor yang full frame ataupun APS-C, itu juga sabi. Ada beberapa alasan nih guys, kenapa gue merekomendasikan lensa-lensa ini. Yang pertama jelas sampai detik ini ya, si Canon tuh masih terus mengembangkan yang namanya tuh lensa RF-nya mereka. Gitu, dan variannya tuh malah makin banyak banget sampai sekarang. Gitu brother. Dan yang pasti lensa-lensanya si Canon tuh punya harga yang terjangkau gitu ya, lensa fixnya gitu brother. Dan terakhir, yang pasti lensa-lensa ini merupakan lensa favorit yang sering banget dipakai sama videographer dan juga fotografer di Indonesia bro. Kira-kira lensa-lensanya tuh ada apa aja sih guys? Nggak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya bro. Baiklah, buat rekomendasi pertama nih, udah pasti banget disukain banyak orang, dan banyak brand juga punya lensa dengan focal length ini adalah lensa RF 50mm f1.8 STM guys. Lensa yang dikenal sama sebutan The Nifty 50 Lens ini emang udah populer banget sih di Indonesia. Mungkin karena lensa ini tuh punya harga yang paling affordable kali ya untuk jajaran lensa RF gitu. Harganya cuma 2,9 juta dan lo bisa takis lensa ini guys di datascriptmall.id. Dan FYI aja nih ya, kalau Pricebook juga sering banget loh pakai lensa yang satu ini buat syuting review guys. Makanya kenapa gue tuh berani banget buat ngerekomendasiin lensa yang satu ini. Nah, kalau buat kalian nih yang pengen fotografi model bokeh-bokeh kayak gitu guys, ini udah bagus banget kok lensanya. Apalagi mengingat harganya tuh yang sangat amat terjangkau. Kalau buat kelebihan dari lensa 50mm f1.8 sendiri memang ukurannya tuh kecil ya guys. Kemudian enteng dan mau dimasukin kantong jaket kayak gini juga masih aman-aman aja bro. Next brother, lensa yang ini juga jadi salah satu yang paling favorit di kalangan fotografer ataupun videographer di Indonesia, yaitu lensa RF 35mm f1.8 makro IS STM. Kenapa lensa ini cukup digemari guys sama videographer? Ya lu lihat aja nih, hasilnya kalau kita pakai lensa 35mm f1.8 ini bro. Terus kalau gue tanya nih ya sama teman-teman videografernya Pricebook, lensa 35mm f1.8 ini tuh punya focal length yang serbaguna gitu. Nggak terlalu ngezoom, tapi belakangnya tuh bokeh. Jadi pas aja gitu guys buat kebutuhan Pricebook sebagai konten kreator buat pakai si lensa 35mm ini. Ditambah lagi nih ya, bukaannya pun cukup gede guys. Jadi mau dipakai buat foto ataupun video di kondisi minim cahaya pun, ini masih terbilang oke-oke aja kok. Selain itu lensa ini juga bisa buat digunain untuk kebutuhan makro ya. Kemudian si lensa ini juga udah support yang namanya image stabilizer. Jadi lu nggak takut bakalan shaking lagi deh. Nah kalau dari harganya ya, Doski ini dibanderol dengan harga 8,9 jutaan aja brother. Menurut gue sih ini lensa yang value for money banget sih, karena masih jauh di bawah 10 juta. Tapi dengan hasil yang didapetin tuh akan puas banget deh lu ngerasainnya. Tapi gue menyarankan buat kalian ya, kalau misalkan lu mau invest ke lensa yang prime, 35mm f1.8 ini udah cukup banget kok menurut gue. Kayak misalkan lu usaha untuk foto wedding gitu ya, mau foto-foto model yang ada bokeh-bokehnya gitu, atau lu mau ngambil wide, ini juga sabi banget guys. Jadi lensa ini emang serbaguna banget sih guys. Lanjut, sekarang kita beralih ke lensa selanjutnya, yaitu yang 16mm. Jadi ini adalah lensa RF 16mm f2.8 STM guys. Yang mana doi ini lensa wide ya, yang bisa kita pakai buat ngevlog gitu loh bro. Karena nggak mungkin kan ya, lu ngevlog pakai lensa yang 50mm atau yang 35mm. Sebenarnya sih mungkin aja ya lu pakai yang 35mm, tapi masih kurang wide menurut gua. Kalau tangannya kegeser dikit, jadi kayak khawatir out frame nggak sih bro? Terus buat harganya sendiri nih ya, ini tuh cuman 4,9 juta rupiah aja untuk lensa wide ini. Tapi saran dari gue nih ya, lensa ini baiknya sih buat lo jadiin secondary lens aja deh bro. Kayak misalkan punya 50mm gitu ya untuk foto portrait close up, terus baru deh beli yang 16mm buat yang wide-nya. Tapi kalau misalkan lo udah ngerasa cukup ya dengan focal length lensa kit Canon yang mulai dari 18mm, gue rasa sih lensa ini ya nggak perlu bro. Tapi yang harus lo garis bawahin, beda ya kualitas lensa fix dan juga lensa kit bro. Dan kalau cuma punya 16mm aja, kayak rada kurang gitu guys menurut gua. Karena biasanya kan focal length segini tuh gunanya buat ambil momen-momen kayak landscape gitu ya, travel, street, dan lain-lain nih bro. Nah buat lo yang pengen punya, ini kelebihan dari lensa 16mm-nya tuh yang pasti cakupan wide angle-nya tuh luas ya guys. Makanya ini cocok banget buat kebutuhan landscape dan juga vlogging. Terus nih ya, lensa ini tuh ringan dan juga ringkes banget. Cuman 165 gram aja. Lanjut ke lensa yang cukup gede nih secara body dan juga bobot, yaitu RF 85mm f2.0 makro IS STM. Nah lensa ini sih bisa dibilang lensa telefoto sedang dan cukup worth it ya guys, karena mengingat harganya nih yang masih sangat terjangkau. Menurut gue pribadi sih ya, focal ini sangat pas banget nih buat pengambilan gambar portrait, mau itu foto ataupun video.
Cocok juga yang pasti buat foto pra-wedding di alam, ataupun kalau emang pengen ngambil objek yang jauh gitu ya, ini juga sabi banget guys. Fitur IS juga udah tersedia ya di lensa ini, dengan bukaan diafragmanya tuh f2.0. Emang sih secara bukaan sih kurang besar ya guys, kayak 50 mili yang tadi. Tapi kalau misalnya kita bandingin ya, tetap aja yang 85 mili tuh bisa ngasih feel yang beda gitu. Intinya sih sinematik banget lah kelihatannya. Cuman gue mau bagi sedikit nih kekurangan kalau misalkan lu semua pakai lensa 85 mili ini guys. Sesuai dengan pengalaman gue selama gue pakai lensa ini. Yang mana lensanya tuh berat banget guys, harus gue akuin. Nah, untuk mode makronya, ini saran dari gue, lu harus tahu ya. Kalau lensa ini tuh ada fokus limiternya. Jadi ada 0,5 meter sampai infinity, terus ada 0,35 meter sampai 0,5 meter. Dan menurut gue sih fokus limiternya ini sangat amat ngebantu banget ya waktu ngambil gambar makro gitu bro. Lanjut lagi guys, sekarang kita bakal masuk dua rekomendasi lensa yang terakhir nih. Jadi ada lensa RF 24mm f1.8 makro IS STM dan RF 28mm f2.8 STM. Tapi to be honest nih guys, Pricebook tuh belum pernah pakai dua lensa ini buat kebutuhan kontennya kita. Tapi teman-teman videografer Pricebook sih katanya udah ada yang pernah pakai nih si lensa 24mm f1.8 ini. Katanya sih guys, lensa ini cocok banget buat kalian yang emang suka foto landscape gitu. Terus juga nggak akan muncul tuh distorsi di setiap sudut-sudutnya, layaknya beberapa lensa wide pada umumnya gitu bro. Kemudian mereka juga pernah pakai nih buat foto model serta wedding yang memang butuh lensa wide. Selain itu kelebihan lensa ini guys juga ada support yang namanya image stabilizer dengan 6,5 stop kalau memang dikombin sama IBIS yang ada di bodi kameranya. Tapi nih kalau cuma lensa aja, ini hanya bisa 5 stop aja. Terus lensanya juga terbilang cukup ringan dan ringkes ya guys, dengan bobot yang hanya 270 gram aja. Nah karena gue penasaran ya sama hasilnya, gue juga ngambil nih beberapa foto pakai lensa ini. Lanjut sekarang kita ke lensa RF 28mm f2.8 STM. Yang mana nih guys, doi menjadi lensa RF pertama loh yang pakai desain pancake. Ini sih bener-bener paling kecil ya guys, paling ringkes dan paling ringan gitu. Pihak Canon juga bilang nih kalau lensa ini cukup ideal buat dipakai sehari-hari nih guys, karena emang seringkes itu bro. Tapi buat hasilnya pun, ini tetap bisa kok ngasih gambar yang punya kualitas tinggi. Jadi gue juga udah coba nih beberapa kali ngambil foto buat lihat hasil dari lensa ini guys. Dan seperti ini nih hasilnya. Lensa kayak gini tuh emang cocok banget sih buat foto semacam street, portrait, dan juga vlogging sekalipun bro. Bagaimana guys, apakah lu semua udah menentukan kira-kira mau ngetakis lensa yang mana ini bro? Kalau menurut gue sih, lu harus sesuaikan banget sama kebutuhan lu masing-masing. Kalau misalkan lu nyari lensa buat kebutuhan ngevlog, ataupun buat ngambil yang landscape, gue rasa Canon RF 16mm f2.8 STM ini bisa lu takis guys. Atau lu bisa pilih yang RF 28mm f2.8 STM ini. Nah, kalau misalkan lo pengen ngambil yang ala-ala makro gitu, foto gitu guys ya, lo bisa ngambil lensa yang RF 24mm f1.8 makro IS STM ini bro. Atau lo juga bisa ambil nih yang RF 35mm nya f1.8 makro IS STM. Nah, kalau misalkan lo orang yang punya kebutuhan buat ngambil perspektif yang sesuai sama apa yang lo lihat pakai mata gitu ya brother, lo bisa banget takis nih yang namanya lensa RF 50mm f1.8 STM gitu brother. Dan ini lo bisa dapetin dengan harga terjangkau. Bukaannya pun gede ya, bisa sampai 1,8 yang ngebikin bokehnya tuh makin mantep gitu brother. Terakhir, kalau misalkan lo butuh buat ngambil foto portrait, lo bisa banget takis yang namanya Canon RF 85mm f2.0 makro IS STM ini guys gitu. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian tertarik buat ngetakis? Langsung aja brother, nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Atau mungkin salah satu dari kalian udah ada yang pernah make ke-6 lensa ini. Langsung aja guys sharing-sharing di kolom komentar. Bewok pamit brother. Assalamualaikum.